Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya. Dari channel sebelumnya kita membahas tentang PAD dan landasan hukumnya tentang pendapatan asli daerah. Oke, pada season ini kita masih membahas tentang pendapatan asli daerah yang salah satu komponennya itu adalah PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Mungkin dari kita masih belum paham juga apa itu pajak bumi dan bangunan, siapa yang berhak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan atau kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan. Karena pajak bangunan bumi dan bangunan ini atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keberadaan objek bumi atau bangunan tersebut. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau objek dan subjek pajak PBB itu didefinisikan dari objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajaknya. Objek pajak bumi dan dalam bangunan dan bangunan meliputi 1 sawah, 2 ladang, 3 kebun, 4 tanah kosong, 5 pekarangan, dan 6 adalah tambang. Sedangkan untuk objek pajak bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan atau subjek PBB merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dinyatakan memiliki hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Oke, itu adalah definisi dari PBB ya. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-undang ini berlaku sejak tahun 1986. Undang-Undang PBB telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Setelah otonomi daerah, maka pajak PBB itu dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu kabupaten atau kota. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara PBB, ya kita suka mengenal ada istilah SPPT PBB. Bagi Anda yang untuk menjaga asetnya, baik itu kebutuhan bisnis atau perorangan, ya, surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan itu atau SPPT itu merupakan surat keputusan yang datang dari kantor pelayanan pajak terkait pajak terhutang dalam 1 tahun pajak. SPPT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Oke. Fungsi SPPT adalah sebagai dokumen yang menunjukkan bahwasanya utang atas PBB yang mestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Biasanya masa pajak dari PBB itu adalah 1 Januari sampai 31 Agustus. Nah, kalau lewat 31 Agustus itu ada denda, bukan bunga, ini denda keterlambatan itu setiap bulannya adalah 2%.
Jadi kalau bayarnya 31 Desember itu ada kenakan pajak terhitung dari September sampai Desember itu kali 2%. Oke. Nah, SPPT memegang fungsi penting bagi wajib pajak ketika memproses mengumpulkan dokumen lengkap guna menjaga atau melindungi melindungi aset yang berharga. SPPT juga merupakan salah satu dokumen elemen yang untuk terhindar dari rebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan. Surat yang menunjukkan besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak tersebut. Oke, nah mungkin bagi Anda yang baru memiliki aset tanah dan bangunan kurang paham mengenai di mana mendapatkan SPPT. Nah, sekarang kan otonomi daerah. Jadi PBB itu sekarang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, jadi penerbitannya sekarang itu diterbitkan oleh pemerintah kota dan kabupaten dan atau kabupaten. Jadi bagi Anda yang belum pernah memiliki SPPT, silakan Anda tanya ke RT atau lurah atau kantor desa setempat untuk menanyakan SPPT atas tanah dan bangunan yang Anda miliki. Oke, untuk itu Anda bisa berkoordinasi dengan petugas-petugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota tentang orang yang menangani PBB, karena setiap kota, setiap kabupaten itu beda-beda. Ada yang oleh khusus, petugas khusus, ada juga yang dilimpahkan ke desa atau kelurahannya. Nah, jadi begitu untuk masalah PBB. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang menyangkut ke pajak bumi dan bangunan ini. Dalam session berikutnya kita akan bahas lagi, diskusi lagi tentang pajak bumi dan bangunan ini, ya, bagaimana perhitungannya kita nanti bahas di session berikutnya. Untuk itu silakan bagi Anda simpen komennya di kolom komentar juga untuk kita bisa berlanjut membahas PBB ini. Silakan di subscribe ya, di share juga boleh biar kita dapat melanjutkan materi PBB ini. Kita bagi-bagi ilmu karena PBB ini tadi sangat banyak variabelnya dan wajib bagi seorang warga negara untuk mengetahui berapa besar kewajiban Anda untuk membayar PBB kepada negara atau pemerintah daerah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.